Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah mudahkan pada kita segala amal-amalan soleh dan juga kehidupan. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah atas nikmat menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab rahimallahu taala, dan kita sudah memasuki hadis yang ke-19. Qala Syekh rahimallahu taala al-hadis at-tasi' asyar, berkata Syekh rahimallahu taala hadis yang ke-19, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah dibonceng Nabi SAW, ya di belakang Nabi maksudnya dibonceng. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, yaitu panggilan Nabi kepada Ibnu Abbas, ini u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah bahwasanya apabila seluruh umat bergabung untuk memberikan sesuatu yang manfaat untukmu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan jika mereka berkumpul ingin memberikan mara bahaya atau mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Niscaya mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasanun sahih. Wa qala hadisun hasanun sahihun. Kemudian wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, adapun riwayat selain Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ihfadillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah, engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Ta'araf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah saat engkau lapang, Allah akan mengenalmu saat engkau sulit. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka, apa-apa yang tidak mengenaimu pasti tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka, dan apa-apa yang mendapatimu pasti tidak akan lari darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan di balik kesulitan itu ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, pada pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas atau membacakan apa yang sudah
disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala berkaitan dengan kualitas hadis ini ya, takhrij hadis ini, bahwa hadis ini yang diriwayatkan Imam Tirmizi ya, bahwasanya termasuk eh, hadis yang paling kuat riwayatnya, yaitu riwayat dari Hanash As-San'ani. Beliau sebutkan beberapa riwayat dari periwayatan yang lain yang periwayatannya tidak lebih kuat dari apa yang disebutkan Imam Tirmizi ini ya. Kemudian kita sudah menyebutkan makna ihfadillah, jagalah Allah, yaitu menjaga batasan-batasannya, menjaga syariatnya, menjaga perintah dan larangannya. Dan orang-orang yang termasuk menjaga Allah adalah orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang menyadari kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita sudah sebutkan pada pekan yang lalu apa saja yang harus dijaga dari batasan atau larangan atau perintah-perintah Allah. Di antaranya menjaga salat. Sebagaimana Allah berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kemudian di antaranya menjaga wudhu, karena itu merupakan syarat sahnya salat. Kemudian di antaranya terakhir kalau nggak salah itu jagalah aimanakum, yaitu sumpah-sumpah kalian. Jagalah sumpah-sumpah kalian, dan itu pembahasan yang kita bahas pada pekan yang lalu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan apa yang disebutkan Ibnu Rajab, syarah dari hadis ini tentang apa saja yang harus dijaga ya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau, mu'alif penulis yaitu Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, wa min dzalika di antara yang harus dijaga kata beliau adalah hifdzur ra'si wal batan, yaitu menjaga kepala dan juga perut. Jadi kita harus menjaga kepala dan juga perut. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang marfu, dikatakan bahwa istihya'u minallahi haqqal haya, merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, antahfadar ra'sa wa ma wa'ah, yaitu engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di seluruh bagian kepala, termasuk mata, mulut, telinga, ya, pandangan, pendengaran, dan semuanya. Termasuk pikirannya, karena itu di otak, di kepala. Kemudian, watahfadhal batna wa mahawa, dan engkau menjaga perut dan apa yang dikandung di dalamnya dari makanan-makanannya. Faqala mu'alif rahimallahu ta'ala wa hifdzur ra'si, menjaga kepala, wa ma wa'a, dan apa yang terkandung di dalamnya. Yadkhulu fihi hifdzus sam'i wal basari wal lisani minal muharramat. Termasuk di dalamnya engkau menjaga pendengaran, jaga pendengaran kita dari yang diharamkan Allah, dari ghibah, namimah, atau dari yang diharamkan Allah, ucapan-ucapan yang keji, atau musik yang diharamkan, alat-alat musik yang diharamkan. Termasuk juga menjaga pandangan dari apa yang diharamkan, seperti memandang yang bukan mahramnya, ajnabiyah, baik di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Wal lisan, dan termasuk menjaga lisan kita dari apa yang diharamkan, dari ucapan keji, kotor, caci maki, ghibah, namimah, dan yang lainnya. Ini termasuk menjaga kepala ya. Maka makna hadis Nabi SAW ihfadillah termasuk di dalamnya ya, perinciannya adalah menjaga pandangan, menjaga pendengaran,
menjaga lisan ucapannya. Kemudian wahifdzul batni, dan menjaga perut. Yang dimaksud dengan menjaga perut, wa mahawa, dan apa yang terkandung. Yatadhammanu hifdzal qalbi, juga termasuk di dalamnya selain menjaga makanan yang masuk ya, juga menjaga hati, anil israri ala muharram, yaitu menjaga hati dari terus-menerus melakukan yang diharamkan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, di dalam dirimu. Fahdharuhu, maka takutlah kamu kepada Allah. Al-Baqarah 235. Wa qad jama'allahu dzalika kullahu, dan Allah telah mengumpulkan tentang penjagaan semua itu, yaitu menjaga kepala dan menjaga perut, dan apa yang terkandung di dalam keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-36, Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semua itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Akan Allah tanya atas nikmat yang Allah berikan. Karena ini semua ciptaan Allah, ini semua milik Allah. Allah berikan kepada kita sebagai nikmat pemberian yang wajib kita syukuri. Dan Allah berikan batasan-batasannya. Allah halalkan semuanya. Ya. Engkau memandang, terserah memandang apa saja dari semua ciptaan Allah di bumi ini. Kau mendengar, terserah mendengar apa saja. Dan apa yang Allah halalkan itu lebih banyak ya, dari apa yang Allah haramkan. Kita bisa melihat langit, melihat bumi, melihat pohon, melihat gunung, melihat ikan-ikan, melihat hewan-hewan. Kita senang kan? Ketika kita di kebun binatang itu kan kita membayar mahal untuk melihat hewan-hewan itu, ciptaan Allah. Juga terkadang kita membeli barang-barang yang kita senangi, ya, yang dihalalkan. Banyak ya yang Allah halalkan itu. Begitu juga pendengaran, kita mendengar suara-suara, suara hujan, suara air, suara pohon, suara angin, suara-suara hewan di siang hari, di malam hari, suara-suara manusia, ya, suara anak-anak kita, bercanda, ya, dan seterusnya. Banyak yang Allah halalkan. Kemudian Allah haramkan sebagian kecil sebagai ujian. Dan ketika kita mentaati atas larangan Allah tersebut, perintah dan larangannya, itu adalah bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah akan tambahkan nikmat selanjutnya. Dan Allah akan sempurnakan nikmat itu kelak di akhirat. Karena itu Allah berfirman, Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hati, perasaan kamu ya. Apa yang kita rasa dalam hati kita, termasuk keyakinan. Semuanya akan Allah minta pertanggungjawabannya. Kemudian kala Syekh rahimahullah ta'ala wa yatadammanu aidan hifdzul batan, dan termasuk juga kata beliau menjaga perut kita ini min idkhalil haram min idkhalil harami ilaihi minal ma'akili wal masyaribi. Menjaganya dari memasukkan apa-apa yang diharamkan berupa makanan dan minuman. Yang diharamkan Allah berupa makanan dan minuman. Yang diharamkan tersebut baik zatnya, zat makanan tersebut seperti darah, kemudian lahmal khinzir, daging babi, maitah, bangkai, dan apa-apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah ya. Innama harrama alaikumud dama wal maitata wal lahmal khinzir, kata Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguhnya yang apa saja yang diharamkan Allah itu darah, kemudian bangkai, kemudian daging babi, dan juga apa-apa yang disembelih selain Allah. Itu secara zat. Atau secara zat seperti
Benda-benda yang najis ya, itu juga diharamkan. Atau khamar juga diharamkan. Atau hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh ya, seperti kucing, katak itu diharamkan. Atau hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, kalajengking, dan hewan-hewan yang berbisa lain yang berbahaya. Itu juga diharamkan. Atau hewan-hewan buas dan juga hewan-hewan yang memiliki kuku yang zumikhlab itu yang memiliki cakar seperti elang. Itu juga diharamkan ya. Atau hewan-hewan yang buruk ya, yang busuk, yang jorok ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan dan dia mengharamkan atas kalian yang buruk-buruk, yang memberikan mudarat atau yang jorok-jorok ya, seperti serangga-serangga kecoa gitu ya. Atau merokok itu termasuk karena dia mudarat ya. Itu zatnya diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita masukkan ke perut kita, jangan masukkan ke mulut kita. Ihfadillah kata Allah, jagalah Allah, maksudnya jaga ini ciptaan Allah. Atau yang diharamkan Allah secara sebab, bila bisa jadi zatnya itu halal, seperti nasi Padang itu halal ya. Ada rendang, ada tunjang, ada kepala kakap ya, ada otak sapi, atau nasi gudeg gitu ya, dengan segala rempah-rempah dan juga makanan yang lain. Atau yang lainnya ya, makanan-makanan yang lainnya. Seperti ini, soto Betawi, nasi uduk, atau yang lainnya ya, makanan-makanan yang lainnya yang zatnya halal. Tetapi mencarinya dengan cara yang haram, mencari sebabnya, seperti uangnya dari yang diharamkan Allah, maka jagalah Allah. Jagalah penghasilan kamu dari yang haram tersebut. Jangan sampai penghasilan yang haram itu engkau masukkan ke dalam perutmu atau perut keluargamu. Ya. Maka ini diantara makna menjaga Allah, itu diantaranya menjaga kepala, pandangan, lisan, pendengaran, dan perut kita, yaitu makanan-makanan. Kemudian qala mu'alif rahimallahu taala, kemudian beliau berkata lagi, wa min a'dhami ma yajibu hifdhuhu min nawahihillahi azza wa jalla al-lisan wal farju. Dan di antara perkara yang terbesar, di antara perkara yang terbesar yang wajib dijaga, wajib kita jaga nih, dari larangan-larangan Allah. Maksudnya ini dilarang Allah kalau kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini untuk yang diharamkan. Dilarang sama Allah. Yaitu apa? Lisan. Lisan kita. Lisan ini nikmat dari Allah. Betapa banyak orang yang, ya, atau maksudnya sulit berbicara atau ada yang bisu. Ya. Maka jaga lisan kita. Jaga dari mencaci maki. Memang enak mencaci maki itu, melampiaskan amarah ya dengan caci makian, tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Dan kita sudah membahas hadis Abu Hurairah ya pada kajian Bulughul Maram kalau nggak salah itu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Dan itu sudah disebutkan perinciannya oleh para ulama tentang makna ucapkanlah ucapan yang baik atau lebih baik diam. Jadi jaga lisan kita. Kalau saat kita menjaga lisan, itu sama dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang dipuji Allah, wal hafizuna li hududillah. Mereka adalah yang menjaga batasan-batasan Allah, termasuk menjaga lisannya. Jangan mencaci maki. Jangan menggunjing ya, menggunjing ya.
pakai N ya, menggunjing. Jangan gibah, menyebutkan aib-aib orang lain saat dia nggak ada, goib. Kalau itu memang benar, itu gibah. Kalau nggak benar, itu tuduhan lebih berat lagi dosanya. Dan jangan ngadu domba. Maksudnya memanas-manasi orang supaya orang itu tambah benci dengan musuhnya dan semakin dia ingin melampiaskan amarahnya. Akhirnya terjadi permusuhan, semakin berat permusuhannya, semakin keras dan terjadilah pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya ya. Mertua gitu, mengadu domba antara menantu dan anaknya. Mertuanya ngadu ke anaknya tentang istri atau suami. Hati-hati ya, ini kita sebagai orang tua hati-hati. Karena kita nggak suka dengan menantu kita, misalkan kita panas-panasi anak kita supaya menceraikannya, supaya menzoliminya atau mengurangi haknya. Fana'udzubillah kita. Ini termasuk tidak menjaga lisan. Ya. Termasuk juga jamaah-jamaah majelis taklim ngadu ke ustadznya supaya ustadznya berfatwa atau membenci kelompok pengajian yang lain, ustadz yang lain. Fana'udzubillah min dzalik. Maka banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi permusuhan, bahkan semakin runcing permusuhan itu dengan lisan orang-orang yang suka mengadu domba ini. Sudah cukuplah iblis, syaitan yang mengadu domba manusia dengan memberikan was-was. Memberikan was-was. Yuwaswisu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu al-khannas, itu yang memberikan was-was ke dalam dada manusia. Mereka kan mengadu domba manusia. Maka cukuplah syaitan yang mengadu domba tersebut. Adapun kita jaga. Jaga lisan kita. Ya. Wal farju, dan termasuk juga menjaga kemaluan kita dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang bisa menjaga apa di antara dua rongganya, yaitu mulutnya, dan apa yang di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi di antara ujian kita di dunia ini menjaga nikmat Allah ini, nikmat lisan, nikmat kemaluan. Jaga dia. Gunakan dia sebagaimana yang sudah Allah tetapkan pada batas-batas. Jangan melampaui batas. Batas-batasnya adalah menikah. Gunakan kemaluannya untuk suami dan istri. Untuk melaksanakan perintah Allah. Untuk menyenangkan suami istri. Menyenangkan suami istri itu, semua hubungan suami istri itu berpahala di sisi Allah. Ibadah. Maka gunakan itu. Jangan melampaui batas. Yaitu menggunakan kemaluannya di luar itu. Yaitu berzina, na'udzubillah min dzalik, atau yang lainnya. Begitu juga lisan. Maka siapa yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluannya sampai dia diwafatkan Allah, maka Allah menjamin dia akan masuk surga. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man hafidha ma baina faqmaihi wa farjahu dakhala al-jannah." Siapa yang bisa menjaga antara dua sisi mulutnya dan kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Di dalam Al-Qur'annya, dalam Al-Quran, Allah sebutkan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang bisa menjaga lisan dan kemaluan. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surah An-Nur. Allah perintahkan ya, hamba-hamba yang beriman dan juga wanita-wanita yang beriman. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad SAW, ya, "lil mu'minin."
kepada orang-orang laki-laki yang beriman. Yaghuddu min absarihim, jaga pandangan mereka, ghaddul basar, yaitu menahan pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan juga jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Artinya jangan berzina, jangan gunakan itu kemaluan apa-apa yang di luar batas, di luar syariat yang Allah syariatkan. Termasuk ayat setelahnya itu ya. Ini An-Nur ayat 30, ayat 31-nya, 31-nya wa qulil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman juga sama. Ya. Yaghdudna min absarihinna. Jaga pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan juga jaga kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang tersebut, orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wal hafidina furujahum, dan laki-laki yang bisa menjaga kemaluan mereka. Wal hafidhati, dan perempuan yang bisa menjaga kemaluannya. Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Di dalam ayat lain, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka, orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa, kecuali dia lampiaskan kemaluannya itu ya, syahwatnya. Ala azwajihim, pada istri-istri mereka. Halal, bahkan berpahala, ibadah. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Itu juga dihalalkan. Ada fikih khusus tentang hamba sahaya ini. Fa'innahum ghairu malumin. Karena sesungguhnya hal tersebut bagi mereka yaitu melampiaskan syahwatnya kepada istri dan hamba sahaya, budak perempuan yang dia miliki ya. Apabila melampiaskan syahwatnya kepada mereka, ghairu malumin, itu tidak tercela. Itu tidak tercela, maknanya itu dibolehkan Allah dan itu termasuk ibadah. Nah, ayat ini merupakan pujian ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang menjaga kemaluannya. Maka makna ihfadillah, jagalah Allah, termasuk jagalah lisan dan kemaluanmu. Wa qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, dan berkata Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, awwalu ma wassallahu bihi Adam, yang pertama kali Allah wasiatkan kepada Nabi Adam alaihi salam, inda ihbatihi ilal ardi, saat beliau turun ke bumi sebagai hukuman ya akibat melanggar perintah Allah, hifdzu farjihi, hendaklah Adam menjaga kemaluannya. Wa qala la tadahu illa fi halalin, dan Allah berfirman, janganlah engkau melampiaskan kemaluanmu itu kecuali letakkan kepada yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri-istrinya. Jadi ini diantara makna ihfadillah, yaitu jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga batasan-batasannya, menjaga perintah-perintah dan larangannya, menjaga syariatnya.
Dan secara terperinci yang disebutkan dalam dalil-dalil ya, menjaga sholat, menjaga waktu-waktunya ya, kemudian rukun dan syaratnya, termasuk menjaga wudhu, kemudian menjaga sumpah-sumpah kita, ya, termasuk menjaga perjanjian-perjanjian akad kita ya, termasuk menjaga apa yang ada pada anggota tubuh kita, kepala, tubuh, tangan dan kaki semuanya harus dijaga. Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga hati, dan juga menjaga perut ya, dan kemaluan dan kaki kita. Jagalah semuanya itu. Maksudnya menjaga-jaga dia. Jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah apa yang dihalalkan Allah itu lebih banyak dan lebih nikmat daripada apa yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah itu sedikit. Naam, dia memberikan kesenangan pada syahwat kita. Tapi itu cuma sebentar. Adapun apa yang dihalalkan Allah itu kenikmatannya akan berlanjut ya, kekal selama-lamanya. Jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yahfadka, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Allah akan menjagamu. Qala, beliau berkata, yakni maksud Allah akan menjagamu, anna man hafadha anna man hafidha hududallah. Siapa saja yang menjaga batasan-batasan Allah, wara'a huquqahu, dan menjaga hak-hak Allah, hafizahullahu ta'ala, maka Allah pasti akan menjaga hamba tersebut. Fa'innal jazaa'a min jinsil amal. Ini kaidah umum, kaidah agung yang disebutkan oleh para ulama. Karena balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Karena kita menjaga Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga syariatnya, menjaga hak-haknya, maka balasannya kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana jenis amal yang kita lakukan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan balasan itu sesuai dengan apa yang kita amalkan. Di antara dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ya, kepada Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 40 itu. Ingatlah atas kalian nikmat-nikmatku, kata Allah. Ingatlah atas kalian nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, wa aufu bi ahdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan penuhilah, tunaikanlah janji-janjiku. Allah Subhanahu wa taala memberikan akad perjanjian dengan Bani Israel. Dan banyak ayatnya. Wa idz akhadallahu mitsaqa Bani Israil. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, mitsak, akad perjanjian kepada Bani Israel. Di antaranya jangan berbuat syirik. Di antaranya berbakti kepada orang tua. Di antaranya melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Aufu bi ahdi, kata Allah. Tunaikanlah perjanjian kalian kepadaku. Di antaranya beriman kepada Rasulku, ya wa amantum bi rusuli wa azzartumuhu, dan tolonglah Rasulku tersebut. Allah perintahkan Bani Israel untuk menolong Rasul-Rasulnya. Wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan berilah pinjaman yang baik kepada Allah, pinjaman yang baik, dan janji-janji yang lain.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kalian menunaikan janji-janji tersebut, ya, menepati janji, maksudnya menunaikan perjanjian tersebut, ufi bi ahdikum. Aku akan menunaikan perjanjian, aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Maka Allah berjanji kepada mereka, ya. La ukaffiran kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqradtumullah qardan hasanan la ukaffirannakum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah berjanji, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Dan nanti aku akan memasukkan kalian ke dalam surgaku yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu janji Allah kepada Bani Israel. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dalam ayat lain Allah berfirman, siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang menepati janjinya dengan Allah, Allah akan menepati janjinya kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan janji-janji kita dan menunaikan akad-akad perjanjian kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dalam surah Al-Maidah, itu ayat pertama. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, tepatilah akad-akad perjanjian kalian tersebut. Baik akad-akad kita kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, menunaikan hak Allah, ikhlas beribadah hanya kepadanya, mengenal asma-asma dan sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha mulia, berzikir dan berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, berzikir dan berdoa, beriman kepada Rasulnya, dan seterusnya. Atau perjanjian kita kepada manusia, akad-akad kita, di antara akad yang sangat agung, bahkan Allah setarakan seperti akad Allah dengan para nabi dan rasulnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah telah mengambil perjanjian dan kalian telah mengambil perjanjian. Perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha, perjanjian suami dan istri, akad pernikahan. Begitu juga akad-akad yang lainnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, atau akad-akad perjanjian kita dengan manusia. Tunaikan akad-akad tersebut, ufi bi ahdikum. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya. Al jaza'u min jinsil amal. Siapa yang menepati janjinya, Allah juga akan menepati janjinya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152 Allah berfirman, "Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum," kata Allah. Aku pun akan mengingat kalian. Al-jaza'u min jinsil amal. Nanti akan dijelaskannya. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Perinciannya nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala saat kalian lapang, Allah akan mengingat kalian saat kalian sempit. Apa maksud Allah akan mengingat kalian? Al-jaza'u min jinsil amal. Yaitu Allah akan menolong kita. Allah akan bersama kita. Ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus kepada hamba-hamba yang senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam surat Muhammad ayat ke-7 Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, dan Allah tidak butuh pertolongan hambanya. Allah hanya menguji hambanya. Allah ingin menguji hambanya. Allah ingin memberikan pahala kepada hambanya. Allah ingin menaikkan derajat hambanya. Allah ingin berbuat baik kepada hambanya dengan cara hambanya untuk menolong agamanya. Intan surullah, kata Allah, jika kalian menolong agama Allah, padahal Allah nggak butuh dengan pertolongan kita. Hanya saja Allah ingin menguji kita. Allah ingin memberikan balasan kepada kita. Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya. Allah ingin berbuat baik kepada hamba-hambanya tersebut yang menolong agamanya. Apa balasannya? Yang surkum, pasti Allah akan tolong kalian. Pasti Allah akan bantu kalian. Itu sudah janji dari Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal tersebut. Jika kalian menepati janji kepada Allah, Allah akan tepati janjinya.
Jika kalian mengingat Allah, berzikir, beribadah kepada Allah, akan mengingat kalian. Jika kalian menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan apa makna pertolongan Allah, penjagaan Allah kepada hamba-hambanya. Qala Ma'alif rahimahullah taala wa hifdzullahi li 'abdihi yadkhulu fihi naw'an. Adapun penjagaan Allah kepada hamba-hambanya ada dua jenis penjagaan. Ahaduhuma, penjagaan yang dimaksud jenis yang pertama, hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu, yaitu penjagaan Allah dalam masalah urusan-urusan maslahat dunianya. Jadi kalau kita menjaga Allah, menjaga batasan syariat, hak-haknya, dan apa yang kita sebutkan tadi, maka dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maslahat dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kahifdhihi fi badanihi, seperti Allah akan menjaga tubuhnya, badannya. Wa waladihi, dan Allah akan menjaga anak-anaknya, keturunannya. Wa ahlihi, dan Allah akan menjaga istrinya, keluarganya. Wa malihi, dan Allah akan menjaga hartanya. Subhanallah ya. Jadi simple kalau mau safety, kalau mendapatkan safety dari Allah Subhanahu wa taala, cukup kita harus menjaga nih semua syariat-syariat. Pasti kita akan dapat safety, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi ini. Kita itu selalu berusaha ya, bagaimana supaya jaminan masa depan, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, bahkan kendaraan pun ada jaminannya, ada asuransinya. Jaminan hidup, jaminan tempat tinggal, dan seterusnya. Maka orang yang beriman itu subhanallah, simple banget. Jadi kalau mau dapat semua jaminan itu, sesuai dengan ilmu Allah tentunya dan hikmahnya, ya, dia cukup menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga syariatnya. Pasti Allah akan jamin dunia. Ini harus kita yakini, seyakin-yakin. Pasti loh, Allah akan menjamin. Itu sudah janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi hamba tersebut ada mu'aqibat. Ada mu'aqibat, itu malaikat-malaikat yang selalu mengikuti mereka. Bodyguard. Bodyguard kita bukan bodyguard manusia. Yang mahal kita harus bayarnya. Dan juga penjagaannya nggak seberapa. Bodyguard kita langsung dari para malaikat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba tersebut. Dari depan, dari belakang. Kemudian apa tugas para malaikat ini? Yahfazunahu. Mereka menjaga hamba Allah tersebut. Lihat, mereka menjaga maslahat dunianya. Jangan sampai nih hamba terkena mara bahaya. Dan kalau malaikat yang menjaga, enggak cuman menjaga dari manusia, gangguan manusia. Dia akan menjaga dari gangguan jin, dia akan menjaga dari gangguan hewan-hewan, dan dia akan menjaga dari hal-hal yang tidak pernah kita sadari. Subhanallah. Mereka menjaga hamba tersebut min amrillah, berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, atas perintah Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa muakibat, siapa hamba Allah yang selalu mengawasi tersebut? Humul malaikatu. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah para malaikat. Yahfadunahu bi amrillah. Mereka menjaga hamba tersebut atas perintah Allah. Fa'idha ja'al qadar. Tapi kalau takdir Allah akan mengenai hamba ini, maka malaikat berlepas tangan. Malaikat nggak sanggup melawan takdir Allah tentunya. Itu kekuatan, kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Khallu anhu. Maka malaikat pun khallu anhu. Yaitu apa? Berlepas diri dari hamba tersebut. Jadi selama Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan takdir yang tidak diketahui oleh para malaikat, ya, musibah misalkan yang tidak diketahui para malaikat, maka selama itu malaikat akan berusaha menjaga hamba tersebut. Berkata Ali radhiyallahu taala anhu,
Inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfadhanihi mimma lam yuqaddar. Kata beliau, setiap hamba tersebut memiliki dua malaikat yang menjaganya dari sesuatu yang belum ditakdirkan Allah. Maksudnya dari sesuatu yang takdir Allah tidak mengenainya. Faiza ja'al qadar. Tapi kalau misalkan takdir Allah akan mengenainya, khallaya bainahu wa bainahu. Maka malaikat tersebut pun membiarkannya. Artinya sudah nggak mampu lagi malaikat menjaga hamba tersebut. Wa innal ajal junnatun hasinatun. Dan sesungguhnya ajal kematian itu junnatun hasin. Benteng yang sangat kokoh, yang sangat terjaga. Artinya nggak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi kalau sudah takdir Allah, kematian menjemputnya, maka nggak ada yang bisa mengalahkan kematian. Walaupun para malaikat nggak, yang menjaga kita, mereka nggak bisa melawan malaikat maut yang mendatangi hamba tersebut. Karena sudah datang ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian kepada mereka, maka itu nggak akan didahulukan dan nggak akan diakhirkan. Pasti datang pada tepat waktunya. Berkata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, ya, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, illa lahu malakun yahfadhuhu fi naumihi wa yaqadhatihi. Melainkan ada malaikat yang menjaga dia, baik dia tidur ataupun dia sadar. Subhanallah, ya. Betapa agungnya ya Rabb kita SWT. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Kita itu dikasih bodyguard. Setiap hamba Allah itu dikasih bodyguard. Dikasih para malaikat yang menjaganya. Menjaga dari apa? Dari gangguan minal jinni wal insi. Kata Imam Mujahid, malaikat ini menjaga dari gangguan jin dan gangguan manusia. Nah, kalau dari gangguan manusia, mungkin ada sebagian yang bisa kita menjaga diri kita. Tapi tetap ya, itu sekemampuan kita aja. Mungkin kita menjaga dari gangguan manusia dengan kunci, dengan gembok, dengan pagar, dan yang lainnya. Dengan tameng-tameng yang lainnya. Tapi kita nggak sadar ada manusia-manusia lain yang dia punya kemampuan membobol rumah kita, membobol kendaraan kita. Ingin menzalimi kita dari arah yang kita tidak sangka. Ya. Apalagi jin yang kita sama sekali nggak tahu. Subhanallah. Kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hawam, dan termasuk hewan-hewan, serangga-serangga atau hewan-hewan yang melata. Kita nggak tahu hewan-hewan yang buas, atau hewan-hewan yang beracun, atau hewan-hewan yang mematikan yang bisa masuk ke dalam tubuh kita dan merusak tubuh kita. Oke, kita bisa menjaga diri kita dari harimau, hewan buas lah ya, dari macan, dari buaya, dari ular, hewan-hewan yang nyata, yang tampak kelihatan. Tapi apakah kita mampu menjaga dari makhluk-makhluk yang halus, hewan-hewan tersebut? Seperti bakteri, virus, subhanallah ya. Kita sudah merasakan waktu beberapa 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 5 tahun yang lalu, di mana ada virus atau ada bakteri. Atau jangankan itu ya, sekarang pun mungkin terus berkembang virus dan bakteri. Belum tentu kita bisa menjaga dari itu semua. Yang dia terus berkeliaran di kehidupan kita dimanapun kita berada. Virus dan bakteri tersebut. Yang bisa menyebabkan mudarat bagi tubuh kita. Bisa flu, bisa demam, atau bisa merusak organ tubuh kita. Seperti apa? Kanker itu. Fanasallallahu alaihi. Kanker itu apa itu? Bakteri atau apa ya? Atau virus atau yang lainnya yang dia merusak organ tubuh kita ya. Sistem imun tubuh kita. Atau HIV, fanauzubillah min dzalik. Virus HIV itu kan merusak imun ya, imun tubuh kita. Fanauzubillah min dzalik. Dan itu makhluk-makhluk kecil yang Allah ciptakan yang tidak terlihat. Yang kita nggak mampu menjaganya kecuali atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, fama min syai'in ya'tihi, tidaklah hewan-hewan tersebut atau makhluk-makhluk tersebut, jin atau manusia, ingin mendatangi kita, ingin menzolimi kita,
illa qala wara'aka, melainkan malaikat itu akan memberikan sinyal kepada kita di belakang. Kita langsung ngeh gitu. Kita seakan-akan ada firasat. Kita seakan-akan ada perasaan. Ada yang akan menzalim kita. Dan ini sering terjadi ya. Contohnya, yang simpel aja. Misalnya anak kita atau keluarga itu siapapun yang nyalain kompor, lupa matiin. Itu kadang kan sampai panas. Dulu pernah tuh. eh, Anak saya tuh nyalain manasin apa itu ya. Rebus air lah. Tapi ada kap-kap bekam itu ya. Direbuskan. Ternyata lupa dimatiin. Sampai plastik cup itu meleleh. Sampai asapnya mengepul. Subhanallah, padahal di malam hari udah pada tidur. Tapi tiba-tiba kita kebangun. Langsung sadar. Alhamdulillah Allah jaga. Dan mungkin hal-hal yang tidak kita sadari. Kita merasa, kita ngeh, kita sigap. Padahal itu semua dari penjagaan Allah SWT. Ya, para malaikat tersebut menjaga kita dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Sehingga kita pun menjadi sadar. Oh, ini mana bahaya. Saat kita naik kendaraan, kita terhindar dari kecelakaan. Atau saat kita berjalan, kita tiba-tiba sadar ada benda yang jatuh. Sehingga kita pun bisa selamat dari mara bahaya tersebut. Sadarilah, itulah penjagaan dari Allah SWT. Melalui para malaikat yang Allah SWT perintahkan, Allah tugaskan mereka untuk menjaga kita. Subhanallah. Kemudian kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, illa syai'an adzinallahu fihi fayusibu. Kecuali sesuatu yang sudah Allah izinkan terkena musibah tersebut kepada kita, maka malaikat pun berlepas diri. Nah, malaikat kan perintah Allah. Ketika Allah perintahkan terkena musibah tersebut, maka para malaikat berlepas diri, nggak bisa jagain kita lagi. Nah, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa kharajal Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasai dari hadis Ibnu Umar. Karena itu ya, banyak-banyaklah kita berzikir dan berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam zikir pagi dan petang itu dibaca Nabi SAW. Di antara zikirnya yaitu disebutkan bahwa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, lam yakun Rasulullah SAW yada'u haula'id da'awat. Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa tersebut. Hina yumsi wa hina yusbi. Saat pagi dan petang. Ini zikir pagi dan petang kita baca. Di antaranya Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan kepadamu dalam agamaku, dalam perkara duniaku, keselamatan pada keluargaku dan keselamatan pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, dan berikan aku keamanan dari rasa takut. Wahfazni, dan jagalah aku ya Allah. Lihat Nabi SAW memohon kepada Allah agar Allah menjaga beliau. Maka kita pun tentu lebih layak lagi untuk selalu memohon kepada Allah. Maka ini di antara keutamaan zikir pagi dan petang itu, ini di antara isinya kita itu minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah jagalah aku dari arah depan, dari arah belakangku. Wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan dari kiri. Wa min fauqi, dari arah atasku. Wa a'udzu bi adhamatika an utana min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, engkau timpa atau dibinasakan dari arah bawahmu. Ya, subhanallah. Ya. Kan kita nggak tahu mudarat, mara bahaya itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, kemudian saya mengatakan, wa man hafidallahu fi sibahu wa quwwatihi hafidallahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi. Barang siapa menjaga Allah di waktu muda dan di waktu kuatnya, maka Allah akan menjaga dia saat dia tua dan saat dia lemah.
Wa matta'ahu bisam'ihi wa basari wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi. Dan Allah akan berikan kenikmatan pada pendengarannya, penglihatannya, kekuatan, daya dan upaya dan akalnya. Kana ba'dus salaf atau kana ba'dul ulama, dahulu sebagian para ulama ya, qad jawadal mi'ata sanah, usianya lebih dari 100 tahun. Wa huwa mutamatti'un bi quwwatihi wa aqlihi. Dan ternyata walaupun di usianya sudah tua, dia masih merasakan menikmati kekuatan pada fisik dan akalnya. Fawathaba yauman wasbatan syadidatan. Suatu saat dia melompat dengan lompatan yang tinggi, yang kuat. Fa'utiba fi dzalika, orang-orang pun mencelanya, udah tua. Udah tua, udah jangan sok-sokan kayak anak muda gitu, mungkin dicela oleh orang. Maka ulama ini pun mengatakan, hadhihi jawarih. Ini apa, mensyukuri nikmat Allah. Tubuh-tubuh ini, kata beliau, hafiznahu anil ma'asi fis sigar. Kami dulu jaga waktu kami masih muda, waktu kami masih kecil. Fahafidhahallahu alaina fil kibar. Maka Allah pun menjaga tubuh ini saat kami sudah tua. Al jaza min jinsil amal. Syiarul alam nubala. Ini kisah yang disebutkan dalam Syiar alam nubala. Nah, jadi di antara makna penjagaan tersebut yaitu penjagaan di dunia. Ya. Baik, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab? Naam, tafadhal. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Baik, Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik, kami persilakan kepada para jemaah yang hendak mengajukan pertanyaan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Insya Allah kita akan buka satu atau dua penanya. Semoga kepada jemaah bisa memanfaatkan kuota pertanyaannya. Baik, kami persilahkan kepada ya Ummu Amar. Ya, host, jazakumullahu Tafadhali. khairan. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Yang ingin ditanyakan Ustadz secara bahasa mungkin atau bagaimana perbedaan signifikan. Di sini kan kalau lihat artinya saja ada tertulis di dalam hadisnya, jika engkau meminta atau memohon, memohonlah kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, bila engkau meminta atau memohon pertolongan, memintalah atau memohon pertolonganlah kepada Allah. Nah, apa perbedaan antara dua kalimat ini, Ustadz? Karena kalau secara bahasa Indonesia, ini sebenarnya seperti satu kata. Apakah ada penekanan perbedaan dari bahasa ini dalam hadisnya, maksudnya maknanya? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Nah, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Penjelasan terperincinya insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala pada sabda Nabi SAW, Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Insya Allah ta'ala. Adapun secara bahasa, wallahu ta'ala alam ya, kalimat sa'ala yas'alu itu meminta, bisa diterjemahkan juga bertanya ya. Yas'alunaka, bertanya kepadamu. Bertanya itu artinya
Bimana tolab ya. Dalam bahasa Arab bimana tolab. Menuntut, meminta. Ya dia meminta jawaban kan. Bisa juga sa'alallah, meminta kepada Allah artinya bimana memohon. Dan maknanya ini lebih umum. Bisa permohonan dunia, permohonan masalah dunia, bisa meminta rezeki ya. Juga bahkan hal-hal yang sepele nanti akan disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala. Bahkan hal-hal yang sepele ya, permintaan-permintaan permintaan-permintaan dunia seperti minta diambilin air. Kalau zaman dahulu minta diambilkan tali unta atau tali kudanya yang jatuh. Atau biasa kita kan suka minta-minta tolong di dunia ini ya. Ambilin ini, ambilin itu. Itu makna salah itu lebih umum. Adapun isti'anah, isti'anah itu lebih khusus dia adalah ibadah. Gimana doa. Sebagian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budullah wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Maka isti'anah ini lebih khusus. Dia adalah ibadah. Ya. Dia doa juga. Dia permohonan kepada Allah. Dalam bentuk doa memohon pertolongan. Dan secara khusus ini, pertolongan tersebut bisa pertolongan dunia, perkara-perkara yang besar, atau pertolongan di akhirat, ya, dilindungi dari azab api neraka. Adapun soal itu tadi lebih umum dia. Permohonannya bisa perkara-perkara yang ringan, ya. Perkara-perkara duniawi, ya. Atau perkara-perkara di akhirat. Dan mungkin bisa termasuk isti'anah itu bagian dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari syariat. Wallahu taala a'lam. Nah. Ya Ustadz, jazakumullah Oke. khairan. Eh, Afwan Ustadz, boleh satu lagi dari hadis ini juga. Naam, tafadhal. Ya, ini mungkin seperti yang tadi Ustadz sebutkan, nanti penjelasannya ada di belakang, karena di hadis ini ada di catatan yang terakhir, pena telah diangkat dan takdir telah kering. Terkait dengan usia Ustadz, kami pernah mendengar dan sepertinya Ustadz sebenarnya sudah menjelaskan, cuma terlupakan Ustadz Afwan. Ketika usia seseorang itu sudah ditetapkan, tapi kita kan tidak tahu usia berapa. Tetapi ada hadis yang menerangkan bahwa dengan berdoa dan menjalin silaturahmi, usianya jadi panjang. Maksudnya panjang ini apakah usianya jadi ditambahkan atau ada makna yang lain Ustadz? Jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Naam, di dalam hadis yang sahih ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizki wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasirahim. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Terkait hal makna ditambahkan rezeki ya insya Allah jelas ya. Terkaitan dengan makna ditambahkan usia itu sebagian ulama sebenarnya menyebutkan ada beberapa makna. Di antaranya ditambahkan rezekinya maksudnya dipanjangkan usianya adalah berkahi umurnya. Artinya sisa umurnya itu akan Allah berikan sisa umur yang baik yaitu berupa ketaatan. Jadi semakin tua dia semakin taat, bukan semakin jadi ya. Suatu keladi itu ya. Semakin tua dia semakin taat kepada Allah. Artinya berkah usianya. Ada maknanya juga dipanjangkan usianya itu artinya secara zahirnya yaitu benar-benar usianya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menyebutkan bahwasanya usia manusia itu atau umur kita ini ada yang namanya mutlak ya, umur yang mutlak. Ada yang umur yang muqayyad. Umur yang mutlak itu ada yang umur yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz yang tidak ada satu hamba pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur itu sudah mutlak, sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semua takdir makhluk sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ini yang kita yakini ya. Kemudian yang kedua ada umur yang muqayyad. Umur yang muqayyad ini adalah umur yang di tangan para malaikat.
di mana Allah SWT mengutus para malaikat ketika janin itu berusia 120 hari ya, 44 bulan. Allah utuskan, dia dalam hadis Ibnu Mas'ud itu sudah kita bahas kalau nggak salah itu ya. Hadis yang keempat kan. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat fayanfukhu fihi ruh wa yuktabu wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan malaikat empat perintah dari Allah, di antaranya bikat bi rizkihi wa ajalihi, rizki dan ajalnya. Maka ajal di sini ajal muqayyad, yaitu muqayyad itu dia terikat di malaikat, terikat dengan sebab-sebab yang lain. Artinya jika dia melakukan ini, ajalnya Allah akan bisa tambahkan. Dan jika dia tidak melakukan ini, ajalnya tetap segitu. Terikat dengan sebab-sebab. Itu yang di tangan malaikat. Adapun yang di tangan Allah, maka itu sesuatu rahasia. Itu adalah ilmu Allah, itu adalah kekuasaan Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang dimaksud mungkin dikaitkan dengan hadis tadi ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah terangkat pena dan lembaran-lembaran telah kering. Ini adalah apa-apa yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Adapun yang di tangan malaikat, maka itu semua muqayyad, terikat dengan sebab-sebab. Wallahu ta'ala a'lam.